Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Profesor. Di pertemuan kali ini kita akan sedikit melanjutkan pembahasan kita mengenai infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya yang ingin sharing, diskusi ataupun bertanya setelah pelajaran, silakan kontak terus link Elko ya. Selamat menyaksikan. Nah, kawan-kawan, sejarah bangsa Indonesia ini diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan untuk membangun sistem politik milik bangsa Indonesia sendiri. Karena seperti kita ketahui bahwa sistem politik di Indonesia, termasuk hukumnya, masih dipengaruhi oleh negara-negara asing, ya, terutama negara yang pernah menjadi negara kita. Nah, kemudian sejarah mencatat sistem politik di Indonesia sejak tahun 1945 sampai 1998 belum menunjukkan sistem politik yang dianggap mapan. Jatuh bangun kabinet Orde Lama, membelokkan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin, itu menunjukkan bahwa Indonesia terus mencari jati dirinya yang seutuhnya, ya. Kemudian pembangunan di Indonesia, termasuk politik segala macamnya, sangat menuntut sikap proaktif dari segenap warga negaranya, termasuk kita sendiri. Karena ketika misalkan pemerintah bekerja secara maksimal terus-menerus, tapi tidak ada kontribusi dari masyarakat, maka semua usaha itu akan menjadi sia-sia, ya. Nah, kawan-kawan semua, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai apa itu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, kemudian Presiden, DPR, MPR, tugas-tugasnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai sistem politik yang nanti ada kaitannya dengan suprastruktur politik, kemudian infrastruktur politik. Nah, di suprastruktur politik nanti ada lembaga-lembaga kekuasaan negara, kemudian suprastruktur bersumber dalam konstitusi negara. Ada juga nanti partai politik, kepentingan, kelompok kepentingan, kemudian kelompok kepentingan itu apa sih, kemudian yang menempatinya siapa, juga akan dibahas. Kemudian selanjutnya ada juga kelompok penekan, ada juga nanti media komunikasi politik, ya. Jadi yang termasuk infrastruktur politik di sini diantaranya ada partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik. Nah, sebelum ke infrastruktur, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai sistem dan politik. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Jadi satu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Jadi sistem itu dibentuk dari berbagai elemen atau komponen-komponen yang menjadi satu kesatuan secara utuh, ya. Sebagai contoh misalkan sistem di lingkungan sekolah. Nah, di sekolah itu ada guru, ada siswa, kemudian ada yayasan, kemudian ada tata usaha segala macam. Nah, ketika misalkan semua itu bisa bersatu padu, maka menjadi sistem yang utuh. Ketika misalkan ada satu saja yang tidak berjalan, maka sistemnya akan rusak. Nah, seperti itu sistem secara singkatnya seperti itu. Yang kemudian ada politik. Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu polis yang berarti kota atau yang berstatus sebagai negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan siyasah, ya. Nah, kemudian sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang lebih luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Menurut Robert ada hal seperti itu. Kemudian, nah di bawahnya kita bisa lihat lagi, sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian sistem politik juga merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Jadi sistem politik ini berlaku bisa di kelompok masyarakat ataupun di lingkungan negara. Selanjutnya
ciri khas sistem politik. Nah, ini ada empat ciri khas yang membedakan dengan sistem-sistem yang lainnya ya. Sistem politik itu ciri khas yang membedakan. Yang pertama, daya jangkaunya universal. Kemudian yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Selanjutnya ada hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Dan ciri yang keempat, keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuasaan dan legalitas dan kerelaan yang besar. Jadi bersifat otoritatif atau memaksa ya. Nah, sekarang kita mulai ke suprastruktur politik. Menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Jadi untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan diperlukan adanya struktur lembaga negara ya. Selanjutnya, struktur politik. Suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut. Ada suprastrukturnya, ada infrastrukturnya. Ya, nanti kita akan bahas semuanya. Selanjutnya, mesin politik resmi. Nah, ini masuk ke pengertian suprastruktur politik. Jadi, suprastruktur politik itu dapat diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintahan dalam arti yang lebih luas ya. Jadi singkatnya, suprastruktur politik itu adalah penggerak yang bersifat formal, artinya orang-orang yang menggerakkan politik atau berada di koalisi pemerintahan. Selanjutnya ada infrastruktur politik. Nah, ini berkaitan dengan tadi yang dibahas tadi, ada Mahkamah Agung, DPR, segala macamnya ya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu pengertiannya secara singkat. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam lingkungan masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Jadi ada kelompok-kelompok kekuatan ya, kekuatan politik yang turut berpartisipasi secara aktif. Nah, kelompok-kelompok tersebut siapa saja? Nah, kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Kalau misalkan suprastruktur tadi adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang secara langsung terlibat dalam politik. Nah, yang ini bisa berada di luar politik, tapi punya kekuatan untuk mengendalikan politik juga. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik. Kemudian, pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik juga. Nah, setiap organisasi non-pemerintahan termasuk kekuatan infrastruktur juga. Organisasi yang non-pemerintahan. Nah, yang terakhir, di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi, jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan. Ya, ada 4 setidaknya. Yang pertama, nih, kalian boleh lihat ya. Yang pertama ada partai politik. Partai politik. Agak asing lah kalau misalkan partai politik ya. Sudah pada tahu di Indonesia sekarang ada partai yang merah, yang kuning, yang hijau, yang biru gitu ya. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya. Kemudian kekuatan yang kedua, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan punya kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Ya, kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaga untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Nah, di antara kelompok-kelompok kepentingan adalah ini nih, bisa digarisbawahi orang-orang yang mempunyai dana atau yang membiayai kegiatan politik atau kampanye politik. Nah, selanjutnya kekuatan yang ketiga ada kelompok penekan. Kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang. Nah, kebijakan
publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok ini. Kemudian yang terakhir ada media komunikasi politik. Ya. Kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik dan sebagainya. Media komunikasi ini ada beberapa, ada banyak sekali bahkan ya, yang bisa menjadi media untuk penyebaran politik. Ada media cetak, media elektronik dan sebagainya ya. Itu kalian sudah pada tahu. Untuk pertemuan kali ini sepertinya cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, ingin share, bisa langsung buka channelnya di Elko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.